Cerita berawal dari seorang anak piatu yang ditinggal oleh ibunya meninggoy. Sebut saja namanya Ita. Ia dirawat oleh seorang nenek yang hanya penjual kue di pasar. Tapi ia sangat menyayangi cucunya Mau bantuin Pok Lina? Ya udah. Tapi kali ini neneknya itu sedang sakit. Lalu Tia pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan supaya bisa untuk membeli makan nasi goreng di rumah. Ia pun lalu diberikan ide saran pada Mpok Ina. Mau banget plastiknya. Kresek, kresek. Tia pun sangat semangat sekali menjual kantong kreseknya hingga kantong kreseknya itu pun laris sampai habis. Ia mendapatkan beberapa uang dari hasil penjualan untuk makan hari ini bersama neneknya. Tia adalah seorang anak kecil yang rajin. Bergegas Tia pun pulang dan memberitahukan kepada neneknya kalau ia mendapatkan uang hasil penjualan kresek hari ini yang agak begitu lumayan, hingga membuat neneknya itu sangat senang. Tapi Tia jangan lupa beribadah ya, kata neneknya. Keesokan hari saat Tia hendak berjualan kresek di pasar, tiba-tiba ia didatangi seorang anak laki-laki yang tak lain ia adalah seorang penjual kresek juga. Ia tak mau kalau bisnis kreseknya itu diganggu oleh orang lain. Kamu nggak pantas. Mau jualan di mana aja? Ketika Tia sedang mengelap kresek yang kotor karena terjatuh di tanah, ia pun menemukan sebuah dompet yang sangat cantik. Ia tak tahu apa isi di dalamnya karena ia takut karena melihat yang berpikiran yang lain-lain. Lalu bergegaslah Mana Tia. nih? Mana ya dompetku? Benar saja, dompet itu ternyata adalah milik dari seorang wanita yang kaya. Lalu ia pun dijemput oleh anaknya dan menaiki mobil. Ia pun menceritakan kalau dompetnya itu katanya dicuri oleh seorang anak kecil di pasar, padahal bukan. Nggak usah ya. Tanya ada apa sama Punya anak. ya Allah, Ma? Kamu pisah aja. Setiba di rumah, sebut saja nama wanita ini Intan. Ia adalah menantu dari wanita tersebut yang sampai saat ini belum memiliki seorang anak. Mirna sangat ingin memiliki seorang cucu, tapi Intan tidak bisa memberikannya Kamu nikah sama Tommy. Jaga ucapannya, Bapak. Bela-belain ya. karena ucapan dari ibunya tersebut. Arifin sangat ingin memiliki seorang anak dan ia pun lalu ingin mengadopsinya. Tapi didengar oleh ibunya yang tidak menyetujui kalau mereka ingin mengadopsi seorang anak. Waduh, ada-ada. Keesokan hari, saat Intan hendak pergi ke pasar, ia pun lalu melihat seorang anak kecil yang sedang bertengkar. Tak sengaja, ia pun melihat anak kecil yang berjualan kresek itu sedang diganggu oleh temannya. Intan langsung bergegas. Kenapa kalian mengganggu orang yang... Di sisi lain, tiba-tiba Intan melihat seorang pencuri yang membawa sebuah tas. Ternyata tas itu adalah milik Arifin yang diculik oleh seorang pencuri. Lalu ia langsung saja menjegal pencuri tersebut hingga Kamu telah menyelamatkan tas. Nggak apa-apa kok. Udah diobatin. di lain tempat. Tia yang biasa keliling di pasar melihat sebuah barang bawaan yang jatuh dari seseorang. Tak disangka seseorang itu adalah Mirna dan Intan, wanita yang kaya dan agak-agak apa sedikit ya teman-teman. Ia pun lalu memberikan Nolongin dia. Oh, pantes. Kalian kamu bawa ini barang. saat hendak sampai di sebuah mobil. Tak disangka ternyata Arifin adalah seorang suami dari Intan dan anak dari ibu Mirna. Arifin pun sangat terkejut karena melihat Tia yang membawakan barang-barang milik loh. Kamu mas. Nggak usah om. 2 hari kemudian, Mirna ingin membeli sebuah kue kepada seorang nenek-nenek. Tak disangka nenek tersebut adalah orang tua dari Lucy yang telah ditinggalkannya waktu itu. Nenek itu pun begitu langsung marah kepada Mirna. Di tempat lain,
Tia yang hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil lalu diselamatkan oleh Arifin. Arifin yang tiba-tiba saja datang menyelamatkan Tia. Sungguh rasa terima kasihnya Tia pada Arifin itu untuk membalas jasanya kemarin. Mantan mertuaku. Arifin memberanikan diri menanyakan kepada Tia kalau rumah ini adalah rumah siapa katanya. Ternyata ini adalah rumah neneknya yang juga mertua dari Arifin. Tapi ia rasa-rasa ingat atau rasa-rasa tidak karena sudah lama sekali. Papa mama kamu kemana? Tia lagi kerja dulu. Om langsung pulang ya. Sementara di rumah, Intan yang disuruh oleh ibu mertuanya itu minum air putih entah apa isinya, hingga membuat Intan mual dan cepat-cepat lari ke kamar mandi. Tak disangka kejadian itu pun dilihat oleh Arifin, hingga membuatnya marah karena istrinya dibuat begitu. Tia pun lalu menceritakan kejadian tadi siang kepada neneknya. Neneknya pun langsung mengingat semua kejadian apa yang dulu kala. Ternyata semuanya mereka adalah berhubungan saudara, tapi neneknya belum mau memberitahu kepada Tia. Siap-siap. Ketemu orang tuanya Intan, Ma. Sebenarnya mama mau cerita. Malam itu juga, Mirna dan Arifin bergegas pergi ke rumahnya Tia untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. Apakah Tia adalah anak dari Arifin itu? Dan nenek itu adalah mertua Arifin yang dulu. Ia pun Di rumahnya Bu menanyakan Khadijah. kepada Saya nggak tetangga. tahu rumah. Tak terasa, 12 tahun pun berlalu. Tia yang tumbuh sangat cantik dan bekerja keras. Ia kini adalah seorang sarjana yang bekerja di sebuah rumah sakit terkenal. Tia kini menjadi seorang gadis yang Kamu udah lulus? karena waktu yang lama. Mirna pun sudah tua hingga ia tiba-tiba terjatuh dan sakit-sakitan. Lalu bergegaslah mereka, Arifin dan Intan membawa mertuanya itu ke rumah sakit untuk segera diobati. Lah, kamu nggak salah. Benar saja, ternyata Tia adalah seorang perawat di rumah sakit itu. Ia belum mengenal ibu yang ada di tempat tidur itu kalau mengalami suatu penyakit yang kurang baik. Tia pun bergegas memberikan obat pada nenek yang dirawat itu. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Intan, yang wanita dulunya telah menolongnya waktu kecil. Tapi Intan tidak mengenali Tia karena Tia sudah tumbuh besar dan cantik. Tia pun sangat senang telah Allah, iya tante. Emang banget sama sembuh ya. Minta doanya. Mirna pun lalu dibawa pulang ke rumah. Tapi Mirna merasa tidak enak hati sebab ia menginginkan Tia ikut bersamanya. Tapi Arifin dan Intan tidak mengetahui apa keinginan ibunya itu, hingga membuatnya bingung. Lalu Intan pun menyebut nama Tia. Untuk memastikan kembali, Arifin pun bergegas mencari nenek tersebut. Benar saja, tiba-tiba seorang nenek-nenek berada di tempat tidur yang sedang disorong untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Arifin pun sangat terkejut sebab itu adalah Sedang apa di sini? Aku lagi menunggu cucu ibu. Tolong jujur, Bu. Kini semuanya sudah jelas. Tia adalah anak dari Arifin yang telah lama ia tak tahu. Karena Tia pun kini sudah beranjak dewasa. Neneknya pun tidak memberitahu kalau selama ini Arifin ayahnya masih hidup. Tia pun juga terkejut. Semuanya sudah terjadi. Kini Tia kembali kepada ayahnya. Dan Mirna neneknya itu sangat menyayangi Tia sebagai cucunya sendiri. Ia tak menyangka kalau bakalan ketemu dengan cucunya itu. Sekian.